Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin sama-sama mengajak untuk kita berpikir sejenak perihal calon presiden, dalam hal ini Bung Ganjar, yang lirik-lirikan barangkali lebih tepatnya bersama Golkar. Golkar melirik membuka peluang bagi Bung Ganjar untuk dipasangkan dengan Bung Erlangga, kemudian Bung Ganjar juga butuh lirikan dari Golkar. Karena apa? Karena kita tahu PDIP sampai hari ini masih mencoba untuk ngotot agar PDI berada di tangan terah keluarga kakek daripada Mbak Puan. Nah, apakah Mbak Puan nanti berpasangan dengan Bung Bowo dan selanjutnya kita tidak tahu, karena yang tahu ya nanti kalau sudah daftar ke KPU. Jadi wajar saja kalau Bung Ganjar melirik Golkar karena sama-sama nasionalis. Kemudian dari Golkar, kita ketahui Golkar itu menganut Pancasila yang 5 sila, sementara PDIP belakangan melirik ke Pancasila yang 3 sila. Nah, dari Pancasila yang 5 sila itu Mas atau Bung Ganjar bisa sedikit menerobos untuk berkampanye di beberapa basis muslim, tentu basis muslim yang memahami Pancasila sebagai turunan dari perjanjian Hudaibiyah, karena banyak yang berpendapat seperti itu. Salah satunya adalah Profesor Dr. Dawam Raharjo. Nah, saya kira ini satu kesempatan, jadi sekali lagi yang memungkinkan Mas Bung Ganjar masuk ke Golkar karena sama-sama nasionalis, dan Pancasila yang sampai hari ini diusung oleh Golkar adalah Pancasila yang 5 sila begitu. Kemudian tidak mungkin Bung Ganjar masuk lewat Partai Demokrat, karena Partai Demokrat dalam hal ini Mas SBY dengan Mbak Mega itu masih dalam posisi berhadapan-hadapan. Kita ketahui dari awal Pak SBY mencalonkan diri, waktu itu masih menjadi anggota kabinet Mbak Mega, kemudian bersaing dengan Mbak Mega. Sejak itulah hubungan emosional antara Mbak Mega dan Mas SBY itu menjadi kurang di muka umum, menjadi kurang saling mendukung, tepatnya barangkali begitu ya. Selanjutnya lirik-lirikan Bung Ganjar dengan Golkar ini juga bisa mengukur kekuatan Mas Bowo dan Mbak Puan, atau kekuatan Bung Anies dengan Teteh Gubernur Jawa Timur misalnya, atau nanti Bung Anies dipasangkan dengan siapa lagi. Dari situ riak-riak, gelombang, dari situ dinamika akan terlihat. Jadi sampai saat ini saya kira lebih tepatnya masih pada lirik-lirikan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan satu surat terbuka bahwa dengan Pancasila 5 silanya, apakah Mas Ganjar akan menggenjot itu dan memperkokoh Pancasila 5 sila begitu. Jadi surat terbuka saya berupa pertanyaan. Yang kedua, kampanye-kampanyenya apakah akan banyak kampanye-kampanye pencitraan, akan banyak kampanye-kampanye janji, atau kampanye-kampanye yang memberikan jalan keluar sambil berkampanye sambil memberikan jalan keluar. Bagaimana misalnya budaya-budaya gotong royong itu dihidupkan sambil, jadi kampanyenya kayak kampanye sambil kampanye gotong royong begitu. Itu satu contoh. Maksud saya, bisakah Bung Ganjar berkampanye tapi berbasis pada budaya begitu. Jadi sambil berkampanye sambil meyakinkan masyarakat bahwa budaya kita berkemanusiaan, budaya kita berkeadilan, budaya kita bergotong royong, itu sekaligus menjadi cara kampanye dan sekaligus menjadi program ke depan. Terakhir, kenapa Mas Ganjar, Bung Ganjar lirik-lirikan dengan Golkar? Saya kira ini adalah Bung Ganjar, ini adalah ciri bahwa negara kita adalah bukan negara maju gitu. Karena kalau di negara maju, calon presiden itu bisa dipastikan. Misalnya adalah wakil presiden, misalnya adalah mereka yang memegang anggaran besar. Kalau di kita barangkali Mendiknas, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri PU,
atau bergeser sedikit Menteri Pertanian misalnya, kan dia punya anggaran banyak. Kenapa saya sebut punya anggaran banyak dan kenapa saya sebut berbasis anggaran kemudian bisa menjadi calon presiden? Karena dengan anggaran yang banyak dia bisa berakselerasi dengan masyarakat, dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat, dan dia bisa memamerkan apa hasil kerjanya begitu. Jadi yang paling banyak anggaran, maka pameran kerjanya, pameran hasil kerjanya itu mestinya bisa dirasakan masyarakat. Dan dari dinamika seperti itu, mestinya para menteri yang tadi saya sebutkan sekali lagi, Mendiknas karena punya anggaran besar, Menteri PU, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, bergeser sedikit ke Menteri Pertanian. Nah, dengan peluang mengelola APBN yang begitu besar, semestinya mereka adalah calon-calon presiden yang kuat begitu ya. Kemudian wakil presiden, karena wakil presiden sejengkal berada di istana begitu. Jadi maksud saya seluruh kebijakan negara ini setelah presiden, maka yang wajib paling mengetahui adalah wakil presiden. Jadi di negara-negara yang manajemen administrasi publik atau manajemen bernegaranya bagus, maka wakil presiden dan menteri-menteri yang punya anggaran besar itu amat sangat mungkin untuk menjadi calon presiden. Jadi kalau mereka tidak jadi calon presiden, menurut saya ada sesuatu yang ganjal ya, bukan ganjar begitu ya. Nah, saya ingin Mas Ganjar menjawab di surat terbuka ini, menjawab fenomena apa yang terjadi atas tidak menjadi calon calon presiden dari jabatan-jabatan yang tadi. Sekali lagi selamat berdemokrasi, dan mudah-mudahan demokrasi kita adalah demokrasi yang lurus, demokrasi yang tidak dibumbui dengan serangan pajar dan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan senang sekali bila kita berdiskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.